Halo Sobat Katolik, kembali lagi bersama saya. Seperti biasa kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau telah melindungi kami dari istirahat sampai saat ini. Sekarang kami akan memulai kembali kegiatan kami, yaitu merenungkan firman. Utuslah Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menjalankan dan mendengarkan firman sesuai dengan rencana dan kehendak. Nama-Mu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, permenungan kita hari ini mengenai bagaimana kita harus menyangkal diri dan memikul salib kita untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah ilustrasi bagaimana sebuah bel yang dibunyikan berarti akan mengadakan sesuatu yang akan dilaksanakan. Petugas bel atau biasa disebut sebagai koster, dia bertugas untuk membunyikan bel, tetapi ketika ia lalai sedikit, maka sesuatu yang mau disampaikan atau acara yang mau dilaksanakan akan berantakan. Di mana sebuah koster ketika ia bangun pagi-pagi dan membunyikan sebuah bel, setelah dia membunyikan, ia kembali ke tempatnya dan membangunkan orang-orang di sekitarnya. Ia membangunkan teriak ke sana kemari, membangunkan mereka dan menyuruh mereka untuk pergi ke gereja dan merayakan perayaan Ekaristi. Tetapi koster tersebut, ia malah kembali ke tempat tidurnya dan tidur kembali dengan nyenyak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam sebuah ilustrasi ini, saya mau menyampaikan sesuatu kepada kita, bahwa walaupun kita memikul salib sebagai seorang koster yang setiap hari membunyikan bel dan membangunkan orang-orang, kita harus siap memikulnya, karena itulah tanggung jawab kita. Saudara-saudari, kita harus berani menyangkal diri, walaupun terkadang penyangkalan itu menyakitkan diri kita sendiri. Pada bacaan hari ini, bagaimana Yesus dengan tegas mengatakan kepada kita semua bahwa
mau mengikuti Dia, kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun sangat berat untuk kita, karena salib yang kita pikul ini sungguh berat, tetapi kita harus kuat dan menjalani, dan harus bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan tanggung jawab sampai pada akhir yang berbahagia. Marilah kita semua menyangkal diri dan memikul salib kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab, supaya kita dapat mengikuti Yesus dengan iman dan penghayatan yang sungguh-sungguh kepadanya. Marilah kita semua menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami sepanjang kegiatan kami. Kami mohon kepadamu juga, kuatkanlah kami, kuatkanlah semua iman kami, agar kami dapat memikul salib kami masing-masing dan mampu mengikutimu walaupun kami menerima penderitaan seperti yang dialami oleh Putramu Yesus Kristus. Namamu ya Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.